Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Malam menjadi bagian bagi kita untuk istirahat tidur. Namun sebelum kita membaringkan tubuh ini, marilah kita sejenak bersama-sama untuk membaca Alkitab bersama di dalam acara ya. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini sesuai jadwal tanggal 30 Januari 2021 dibaca dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan lewat pembacaan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dan ajar kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan melihat dengan iman kami kehendak Tuhan lewat renungan sabda-Mu malam ini. Jadikan kami para lanjut usia sebagai pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan Alkitab Injil Matius pasal 24 ayat 45 dan 51 yang menyatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita baca dalam renungan Sabda Bina Umat dengan tema Asisten Rumah Tangganya Tuhan. Nats yang diambil dari ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kalau ada yang bekerja membantu dalam tugas-tugas di rumah, dulu namanya pembantu rumah tangga. Sekarang penggunaan kata tersebut diganti dengan kata yang lebih baik, yaitu asisten rumah tangga. Tugas dari asisten rumah tangga adalah membantu menyelesaikan hal-hal yang ada di rumah pemiliknya,
Selain itu juga, asisten rumah tangga harus menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga membuat senang pemilik rumah. Dalam bacaan Alkitab hari ini, pembantu atau asisten rumah tangga disebut juga sebagai hamba. Tuhan Yesus memberikan pengajaran dengan memakai perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Hamba-hamba tersebut punya tugas untuk memberi makan orang-orang tepat pada waktunya. Hamba yang setia didapati melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Sedangkan hamba yang jahat dalam hatinya berkata, "Tuanku tidak datang-datang." Lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Ketika tuannya datang pada saat yang tidak diketahuinya, dia melihat hambanya itu berlaku munafik. Lalu tuannya itu menghukum dan menempatkan dia di tempat yang terdapat ratapan dan kertakan gigi, di tempat yang sangat mengerikan. Hamba dalam perumpamaan Tuhan Yesus adalah kita sebagai murid-muridnya. Kita adalah hamba yang melakukan perintah Tuhan dengan membantu melayani sesama atau umatnya. Di dalam melakukan tugas tersebut, tentu kita diharapkan untuk dapat menjadi hamba yang dipercayai Tuhan, dengan selalu bersikap jujur dan sungguh-sungguh ketika bekerja atau berkarya. Dengan demikian, kita menjadi hamba yang berbahagia. Sebaliknya, kalau menjadi hamba yang jahat dengan memukul atau menyakiti sesama, juga mabuk-mabukan, serta berlaku munafik, di depan beda dan di belakang lain, maka kita akan mendapat hukuman dari Tuhan, yaitu hidup di dalam kesengsaraan. Marilah menjadi asisten rumah tangga Tuhan yang bertanggung jawab dalam memelihara seluruh ciptaan di dunia ini, tempat di mana seluruh makhluk ada dan hidup darinya. Demikianlah pembacaan renungan. Marilah sebelum kita tutup, Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami, menasehati kami, supaya kami menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam pelayanan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan program kerja Dewan PKLU secara sinodal. Berkati para pengurus, para pelayan Tuhan yang telah Tuhan pilih. Berikan hikmat Roh Kudus-Mu, kesehatan dan kekuatan, supaya semua program boleh berjalan dengan baik. Kami juga ingin mendoakan hamba-hamba Tuhan GPIB seluruh Indonesia. Berkati mereka yang di pelosok-pelosok. Tuhan berikan ketaatan, kesetiaan kepada mereka. Jadikan mereka juga hamba-hamba yang akan tetap terus memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran yang paling rendah RT dan RW. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia. Kami juga mendoakan gugus depan COVID-19, pandemi yang sudah melanda dunia dan Indonesia saat ini. Berkati segala upaya usaha-usahanya untuk bisa memberantas COVID.
Berkati juga bangsa kami setanah air untuk mentaati segala peraturan-peraturan yang ada, supaya kami secara lambat tapi pasti akan terbebas dari COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Juga keamanan negara, kami berdoa untuk TNI, Polri, dan ABRI. Berikan hikmat Roh Kudus-Mu untuk diberikan kekuatan kesehatan dalam menjaga keamanan bangsa kami. Kami juga mendoakan para lanjut usia secara pribadi dan keluarga, dimanapun mereka berada. Berikan penghiburan dikala mereka berduka. Berikan kekuatan dikala mereka lemah. Supaya hidup dalam masa tuanya akan tetap menjadi panutan bagi anak-anak cucu. Dan biarlah segala pelayanan kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa-doa kami ini. Kami mohon dengarkanlah. Kabulkanlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Kelingking dan jempol secara bergantian. Lebih cepat.
Semangat, Pelayanan. segar dan hijau.